Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Yang pertama, berita di mana Rusia terbuka untuk kembali mengirimkan gas ke negara-negara Eropa. Dan yang kedua, Eropa gengsi masih bergantung LNG Rusia. Selama ini, negara Eropa menikmati harga LNG paling murah. Di berita terakhir, bukan gertakan, Qatar bakal stop pasokan gas ke Eropa. Oke, langsung saja di berita pertama. Transit gas Rusia ke negara-negara Eropa saat ini sangat sulit dan membutuhkan perhatian, seperti diungkapkan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov membuat pernyataan tersebut setelah pertemuan antara Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow, di mana kedua belah pihak mendiskusikan transit gas Rusia karena Ukraina menolak untuk memperbarui kesepakatan transit gas dengan Rusia. Transit gas Rusia ke negara-negara Eropa saat ini sangat sulit dan membutuhkan perhatian, seperti diungkapkan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov membuat pernyataan tersebut setelah pertemuan antara Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow, di mana kedua belah pihak mendiskusikan transit gas Rusia karena Ukraina menolak untuk memperbarui kesepakatan transit gas dengan Rusia. Pada Minggu, 17 November 2024, aliran gas Rusia ke Austria dihentikan untuk hari kedua karena sengketa harga. Namun, menurut perusahaan dan berdasarkan data yang ada, pembeli dari negara lain di Eropa masuk untuk membeli volume yang tidak terjual. Reuters melaporkan, Rusia, yang sebelum perang Ukraina merupakan pemasok gas tunggal terbesar ke Eropa, telah kehilangan sebagian besar pembelinya di benua itu karena Uni Eropa mencoba untuk mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia. Gas Rusia masih dijual dalam volume yang signifikan ke Slovakia dan Hongaria, serta ke Republik Ceko yang tidak memiliki kontrak langsung. Volume yang lebih kecil akan dikirim ke Italia dan Serbia. Gazprom pada hari Sabtu menghentikan pasokan ke OMV setelah perusahaan Austria itu mengancam akan menyita sebagian gas perusahaan negara Rusia itu sebagai kompensasi atas arbitrase yang dimenangkannya atas sengketa kontrak. Aliran ke Austria masih ditangguhkan pada hari Minggu. Akan tetapi, Gazprom mengonfirmasi, pasokan harian keseluruhan ke Eropa melalui Ukraina, rute transit utama gas Rusia ke Uni Eropa, akan tetap pada 42,4 juta meter kubik per hari, volume yang sama seperti biasanya. Austria telah menerima 17 meter kubik per hari sebelum pengirimannya dihentikan. Dan volume tersebut sekarang menemukan pembeli baru di Eropa. Perusahaan milik negara Slovakia, SPP, mengatakan bahwa mereka masih menerima gas dari Rusia dan menyarankan yang lain membeli lebih banyak karena masih ada minat besar pada gas Rusia di Eropa. Seorang sumber yang mengetahui pasokan gas Rusia di Eropa mengatakan bahwa gas masih lebih murah dari Rusia daripada dari banyak sumber lain, sehingga volume Austria dapat dengan cepat dijual kembali. Ia menolak menyebutkan nama perusahaan yang membeli gas yang sebelumnya ditujukan untuk Austria. Austria mengatakan bahwa mereka memiliki stok gas yang melimpah untuk menutupi kekurangan tersebut dan dapat mengimpor dari Jerman dan Italia bila diperlukan. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Kamis 19 Desember, mengatakan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Uni Eropa, bahwa dirinya tidak akan memperpanjang kesepakatan transportasi gas 5 tahun antara Ukraina dengan Rusia yang akan berakhir pada akhir 2024. Langkah tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi Slovakia yang memiliki kontrak jangka panjang dengan raksasa energi Rusia, Gazprom. Meskipun Putin mengkonfirmasi kesiapan Rusia untuk terus memasok gas ke barat dan ke Slovakia,
Fico mengatakan hal itu mustahil dilakukan setelah perjanjian transit gas berakhir pada akhir 2024. Rusia menegaskan pihaknya siap melanjutkan ekspor gas ke Uni Eropa melalui beberapa rute ketika kontrak transit pengiriman bahan bakar melalui Ukraina diperkirakan akan berakhir tahun ini. Kelanjutan ekspor gas Rusia disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Alexander Novak. Novak menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang di Kiev dan Uni Eropa untuk menyetujui masa depan transportasi gas asal Rusia. Akhir kontrak transit dengan Ukraina memicu kekhawatiran krisis gas buat negara-negara seperti Slovakia yang sangat bergantung pada Gazprom PJSC untuk memenuhi permintaan. Meskipun sebagian besar Eropa menyapih diri dari gas pipa Rusia. Keputusan ini mengiringi perkiraan cuaca yang lebih dingin di sebagian besar Eropa, yang kemungkinan akan meningkatkan permintaan gas karena persediaan habis lebih cepat dari biasanya. Pasar yang ketat menyulitkan para pedagang untuk mengamankan gas yang cukup untuk tahun depan, karena mereka bersaing dengan Asia untuk mendapatkan pasokan gas alam cair melalui laut. Rusia diketahui masih mengirimkan gas ke Eropa melalui berbagai rute. Selain Ukraina, bahan bakar diangkut melalui bagian pipa Nord Stream yang melintasi Laut Hitam. Masing-masing dari dua rute tersebut saat ini mengirim sekitar 15 miliar meter kubik per tahun. Pasokan gas Rusia juga dikirim dengan kapal tanker sebagai LNG. Novak mengatakan bahwa total ekspor gas ke Eropa melebihi 50 miliar meter kubik dalam 11 bulan pertama tahun ini. Pada bulan September, Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia juga siap untuk melanjutkan pasokan gas ke Eropa melalui jalur terakhir yang tersisa dari pipa Nord Stream yang kontroversial dengan melintasi Laut Baltik. Terlepas dari tekanan politik, gas Rusia lebih menarik dari segi harga dan logistik bagi pembeli regional. Berita selanjutnya, Uni Eropa telah melihat impor gas alam cair atau LNG Rusia mencapai rekor tertinggi tahun ini. Meskipun ada upaya-upaya blok ini untuk mengurangi ketergantungannya pada gas dari negara ini setelah dimulainya invasi skala penuh Moskow ke Ukraina. Berdasarkan informasi dari penyedia data komoditas Kepler, hingga pertengahan Desember, Eropa telah mengimpor 16,5 juta ton LNG Rusia, melebihi impor tahun lalu sebesar 15,18 juta ton. Uni Eropa atau UE telah melihat impor gas alam cair atau LNG Rusia mencapai rekor tertinggi tahun ini. Meskipun ada upaya-upaya blok ini untuk mengurangi ketergantungannya pada gas dari negara ini setelah dimulainya invasi skala penuh Moskow ke Ukraina. Berdasarkan informasi dari penyedia data komoditas Kepler, hingga pertengahan Desember, Eropa telah mengimpor 16,5 juta ton LNG Rusia, melebihi impor tahun lalu sebesar 15,18 juta ton. Angka ini juga melebihi rekor sebelumnya, yaitu 15,21 juta ton yang diimpor pada tahun 2022.
Negara-negara Uni Eropa tengah mencari opsi hukum untuk menghentikan perusahaan Rusia mengirim gas alam cair LNG ke barat. Para menteri energi negara-negara Uni Eropa mengusulkan agar aturan pasar gas yang baru di Uni Eropa juga mencakup opsi bagi pemerintahan Uni Eropa menghentikan akses infrastruktur Rusia dan Belarusia untuk mengirim LNG ke Eropa. Proposal tersebut merupakan bagian dari negosiasi Uni Eropa mengenai peraturan pasar gas yang baru di wilayah tersebut. Proposal itu harus dinegosiasikan dengan Parlemen Eropa. Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara telah berjanji menyingkirkan pasokan gas Rusia sebagai sanksi atas invasi Moskow ke Ukraina. Impor gas Rusia oleh negara-negara Eropa melalui jalur pipa telah anjlok sejak invasi dimulai. Namun, impor LNG justru meningkat. Pengiriman LNG Rusia ke Eropa meningkat pada tahun lalu menjadi 22 miliar meter kubik. Angka itu naik sekitar 16 miliar kubik meter pada 2021. Lithuania sebagai salah satu anggota Uni Eropa juga mendukung penuh proposal tersebut. Terlebih dalam perjanjian awal, gas dan LNG Rusia tidak dikenai sanksi Uni Eropa. Uni Eropa diketahui hanya memiliki larangan atas impor minyak mentah dan produksi minyak dari Rusia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Uni Eropa menetapkan target untuk menghentikan impor bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027. Meskipun demikian, masuknya gas super dingin ke pelabuhan-pelabuhan Eropa tetap meningkat. Tidak seperti impor gas pipa yang telah dikurangi seminimal mungkin dan minyak dan batu bara Rusia yang dilarang di Uni Eropa. Impor LNG Rusia masih dimungkinkan dan meningkat, yang mengindikasikan bahwa Eropa yang panik masih mencoba untuk melepaskan diri dari suplai yang murah, ujar Jeller Makarewicz. LNG yang dipasok dari terminal Yamal Rusia ke Eropa memiliki harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan gas yang diimpor dari Amerika Serikat. Eropa sebelumnya bergantung pada Rusia untuk sekitar 2/5 dari impor gasnya, terutama melalui jaringan pipa. Saat ini, gas Rusia, termasuk pipa dan LNG, hanya mencakup sekitar 16% dari total pasokan gas Uni Eropa. Para pejabat Uni Eropa yakin bahwa blok ini dapat bertahan tanpa bahan bakar Rusia, bahkan jika harus membayar harga yang lebih tinggi untuk gas dari sumber-sumber lain. Namun, LNG Rusia telah mewakili 20% dari total impor bahan bakar yang dibawa melalui laut Uni Eropa tahun ini, naik dari 15% tahun lalu, menurut data pelacakan kapal. Tidak semua LNG Rusia yang dibawa ke Eropa dikonsumsi di wilayah tersebut. Beberapa bahan bakar dikirim ke bagian lain di dunia. Tahun ini, pasokan ke Prancis telah melonjak, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2023, menurut data Kepler. Lebih dari setengah dari pengiriman ini telah tiba di terminal impor Dunkirk. Perusahaan energi Prancis, EDF, dan Total Engineers. Perusahaan energi Prancis, EDF, dan Total Energies, bersama dengan perusahaan milik negara Jerman, SEF, memiliki perjanjian untuk memanfaatkan terminal tersebut. Belgia telah menjadi importir LNG Rusia terbesar kedua, dengan pelabuhan Zeeburg yang berfungsi sebagai salah satu dari beberapa pusat transshipment Eropa
untuk LNG yang ditransfer dari tanker kelas S di ujung utara ke kapal kargo konvensional. Pemerintah Uni Eropa telah sepakat untuk melarang transshipment LNG Rusia dari Yamal ke negara-negara non-Uni Eropa dengan langkah yang akan mulai berlaku pada bulan Maret 2025. Di berita terakhir, undang-undang baru yang diberlakukan Uni Eropa berupa pedoman uji tuntas keberlanjutan perusahaan atau Corporate Sustainability Due Diligence Directive yang disetujui tahun ini bisa menjadi bumerang bagi negara-negara Uni Eropa sendiri. Aturan ini mewajibkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Uni Eropa untuk memeriksa apakah rantai pasokan mereka menggunakan kerja paksa atau menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengambil tindakan jika hal tersebut terjadi. Undang-undang baru yang diberlakukan Uni Eropa berupa pedoman uji tuntas keberlanjutan perusahaan atau Corporate Sustainability Due Diligence Directive yang disetujui tahun ini bisa menjadi bumerang bagi negara-negara Uni Eropa sendiri. Aturan ini mewajibkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Uni Eropa untuk memeriksa apakah rantai pasok mereka menggunakan kerja paksa atau menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengambil tindakan jika hal tersebut terjadi. Hukumannya termasuk denda hingga 5% dari omset global. Aturan ini direaksi keras oleh Qatar, salah satu negara eksportir gas terbesar ke Uni Eropa. Qatar mengancam balik akan menghentikan pasokan gas ke Uni Eropa jika negara-negara anggota Uni Eropa secara ketat menerapkan undang-undang baru yang menindak kerja paksa dan kerusakan lingkungan. Ancaman balik itu dikemukakan Menteri Energi Qatar Saad Al-Kaabi kepada Financial Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu, lapor Reuters. Kaabi merupakan Kepala Eksekutif Qatar Energy, BUMN milik pemerintah Qatar. Dia menegaskan, Uni Eropa harus meninjau ulang undang-undang uji tuntas secara menyeluruh. Dia juga mengatakan bahwa negaranya di Teluk tidak memiliki kekhawatiran terhadap janji Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump untuk mencabut pembatasan ekspor gas alam cair. Qatar saat ini merupakan salah satu eksportir LNG terbesar di dunia, berupaya memainkan peran yang lebih besar di Asia dan Eropa, seiring meningkatnya persaingan dari pemasok utama Amerika Serikat. Perusahaan berencana untuk meningkatkan kapasitas pencairannya menjadi 142 juta ton per tahun pada tahun 2027 dari 77 juta. Bapak gas alam cair atau LNG, Michael Tusiani, dalam bukunya berjudul From Black Gold to Frozen Gas, How Qatar Became an Energy Superpower, menulis bahwa pasar energi dunia telah memasuki titik persimpangan, di mana keberlanjutan, keamanan, dan keterjangkauan harus ditangani. Qatar memainkan peran penting dalam proses ini.
Posisi geografis dan cadangan gas yang sangat besar memberikan keunggulan di pasar Asia dan Eropa. Menteri Negara Urusan Energi Qatar dan Presiden dan CEO Qatar Energy Saad Sherida Al-Kabi saat menghadiri sesi di Forum Ekonomi Qatar di Doha pada 15 Mei 2024. Qatar memainkan peran penting dalam proses ini. Posisi geografis dan cadangan gas yang sangat besar memberikan keunggulan di pasar Asia dan Eropa. Di Doha Forum 2024, terjadi perang diplomasi energi, geopolitik, dan kekuatan pasar yang menentukan wilayah mana di Asia atau Eropa yang akan menjadi tulang punggung inisiatif LNG Qatar. Asia kini menjadi pasar terpenting bagi permintaan LNG secara global. Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Jepang mendominasi impor LNG karena pertumbuhan ekonomi mereka, perkembangan industri, dan urbanisasi yang pesat. Ketika negara-negara di kawasan ini beralih dari batu bara ke sumber energi ramah lingkungan, LNG menjadi bahan bakar jembatan dekarbonisasi yang penting. Qatar memiliki keunikan dalam kapasitasnya untuk memenuhi permintaan ini. Menurut situs web Qatar Energy, proyek perluasan lapangan utara Qatar akan meningkatkan produksi LNG dari 77 juta ton per tahun atau MTPA menjadi 126 MTPA pada tahun 2027, sehingga menjaga pasokan konstan untuk memenuhi permintaan di Asia yang terus meningkat. Selain itu, perjanjian multi-tahun dengan pembeli besar di Asia seperti China National Petroleum Corporation atau CNPC dan Korea Gas Corporation atau KOGAS mencerminkan komitmen Qatar terhadap wilayah tersebut. Perjanjian semacam ini juga membawa ketertiban dan kepastian pada pasar yang tidak dapat diprediksi. Asia juga merupakan pasar yang terlindung dari ketidakpastian geopolitik yang menyertai hubungan Qatar dengan negara-negara barat. Selama Asia tetap fokus pada pertumbuhan dan ketahanan energi, maka hubungan yang pragmatis dan saling menguntungkan dapat terjalin. Bagi Doha Qatar Energy, stabilitas tersebut memberikan pendapatan yang stabil dan memperkuat reputasinya sebagai mitra energi pilihan. Pasar energi Eropa mempunyai cerita yang berbeda. Meningkatnya tekanan terhadap keamanan energi di benua ini terjadi seiring dengan krisis geopolitik yang menghambat impor gas Rusia. Qatar telah memainkan peran penting dalam hal ini, menawarkan alternatif pengganti gas Rusia dan cara untuk mendiversifikasi bauran energi Eropa. Namun, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Menteri Saad Sherida Al-Kabi di Forum Doha, peraturan dan kebijakan ekonomi Eropa merupakan tantangan yang serius. Sistem penyesuaian batas karbon Uni Eropa dan kebijakan perubahan iklim lainnya dapat secara tidak sengaja memperlambat impor LNG, yang mana hal ini memberikan dukungan penting terhadap ketahanan energi. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.